kisah dalam Al-Quran ketika ada seorang ratu dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Saba, yang bernama Ratu Balqis, berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu tersebut menyangka bahwa lantai dari kaca tersebut adalah sebuah kolam air, karena di bawahnya berseliweran beraneka ragam ikan yang berwarna-warni. Maka Ratu Balqis cepat menarik gaunnya supaya tidak basah. "Aduh!" seru Ratu Balqis sambil menarik gaunnya. Namun setelah dilihatnya, kakinya tidak basah. Ratu Balqis menjadi kaget dan malu. Ratu Balqis juga tercengang karena singgasana yang ia tinggalkan di kerajaan Saba sudah berdiri di hadapannya. Karena Nabi Sulaiman memerintahkan seorang manusia yang punya ilmu dari Alkitab memindahkannya hanya dalam kejap. Maka di saat itu juga Ratu Balqis segera bersujud dan mengakui pesan Nabi Sulaiman dan bertawakal kepada Allah. Nabi Sulaiman juga merupakan nabi yang sangat bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Suatu hari datanglah kepada Nabi dua orang perempuan yang membawa seorang bayi. Dua orang perempuan tersebut mengaku bahwa mereka adalah ibu dari bayi yang belum dapat melakukan apapun kecuali menangis, sehingga tidak mungkin dimintai sebuah jawaban. "Siapakah di antara kalian ibu dari bayi ini?" tanya Nabi Sulaiman. "Aku ibunya," jawab wanita di sebelah kiri. "Saya ibunya," demikian juga wanita di sebelah kanan. Nabi hanya terdiam, namun berpikir bagaimana terbaik untuk mereka. "Aku akan memotong bayi ini menjadi dua bagian, satu untuk Anda, satunya lagi untuk Anda." Tiba-tiba Nabi berkata sangat mengagetkan semua yang hadir, apalagi bagi salah satu wanita tersebut. "Baiklah, saya setuju," jawab wanita tersebut dengan lega dan berbeda. "Oh, tidak, tuanku, rasa Sulaiman di sana. Biarlah bayi saya diambil wanita itu. Mana mungkin saja kamar saya celaka untuk dibunuh. Biarlah bayi saya tidak salah dari orang lain, walaupun saya tidak memilikinya. Mohon jangan tutup bayi saya, tuanku." "Pengawal, masukkan wanita itu ke penjara karena ia mengaku sebagai ibu dari bayi ini." "Baiklah, tuanku." "Keadilan saya bahwa wanita yang tidak tega melihat anaknya celaka karena menilai untuk apa dia seorang lain adalah ibu kandungnya." "Terima kasih, tuanku," kata wanita kedua sambil menegak erat kepada bayinya sambil mengucapkan syukurnya kepada Allah. Teman-teman yang saya cintai, sebagai nabi yang taat kepada Allah, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Suatu hari, Nabi memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk memberi makan pada sebagian makhluk Allah, dan Allah pun mengizinkan. Maka diadakanlah persiapan yang sangat luar biasa banyaknya, agar pada saat semua makhluk Allah makan, semuanya kebagian. Pada hari yang telah ditentukan, Nabi menunggu siapa yang diperintah untuk makan terlebih dahulu, yaitu ikan yang sangat besar. Maka ikan tersebut terus saja melahap apa yang ada di depannya dan berhenti, mula-mula dari pinggir hingga ke tengah-tengah. Namun seakan ikan tersebut semakin rakus dan menghabiskan seluruh persediaan makanan yang ada. Nabi tercengang dan tidak dapat berkata apapun selain mengucapkan Subhanallah, dan Nabi segera bersujud kepada Allah. Karena ternyata tiada titik jarum pun apa yang dimilikinya, dan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang dapat memberi makan makhluk hidup dari kutub utara, selatan, dari barat ke timur, dari yang terkecil hingga yang terbesar, semua ada dalam genggamannya. Teman-teman yang saya cintai, jika Nabi Sulaiman memperlihatkan takwa, kaya, masyhur, dan bijaksana, menyadari tak ada sedikit pun daya dan kekuatan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala,